Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Wati dengan NIM 860494569. Di sini saya akan melakukan evaluasi dan refleksi mengenai praktikum IPA di SD yang telah saya lakukan. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan hasil pembahasan umum praktikum, menyampaikan evaluasi pelaksanaan praktikum, merefleksikan manfaat kegiatan praktikum, dan menyimpulkan hasil akhir praktikum. Secara umum, dari keseluruhan praktikum IPA yang telah saya lakukan, saya melakukan praktikum biologi dan fisika. Pada bidang biologi, saya telah melakukan praktikum mengenai ekosistem, simbiosis, gerak pada tumbuhan, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, serta sistem pencernaan. Pada bidang fisika, saya mempelajari sifat cahaya, lensa cembung, sifat bayangan cermin cekung, cermin cembung, kelistrikan, gaya, gelombang, gerak, dan alam semesta. Melalui percobaan-percobaan tersebut, saya dapat memahami konsep IPA secara lebih konkret dan menyeluruh, yaitu dapat mengamati secara langsung fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang sebelumnya hanya dipelajari melalui teori. Hampir keseluruhan hasil percobaan sesuai dengan teori sehingga memperkuat pemahaman saya terhadap konsep dasar IPA yang dipelajari. Praktikum yang paling bermakna menurut saya yaitu praktikum ekosistem, karena di dalam praktikum ekosistem saya dapat mempelajari dan melakukan dua praktikum sekaligus, yaitu dengan praktikum simbiosis. Dengan praktikum ekosistem, saya mempelajari hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik, serta hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Evaluasi dari keseluruhan praktikum yaitu sebagian besar praktikum berhasil dan memberikan hasil yang jelas dan sesuai dengan teori, terutama pada materi ekosistem, simbiosis, pengelompokan bahan makanan, uji karbohidrat, dan gerak pada tumbuhan. Akan tetapi, praktikum optik hasilnya kurang optimal, terutama pada perhitungan kekuatan lensa, karena alat yang kurang sensitif dan membutuhkan pengaturan yang lebih teliti. Selain itu, terdapat kendala dalam perekaman video, memori penuh, sehingga beberapa kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik dan hasilnya kurang maksimal. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam praktikum, untuk praktikum yang akan datang diharapkan untuk menyiapkan alat dan bahan lebih awal, mengecek kondisi alat sebelum digunakan, mengatur waktu secara lebih efisien, menggunakan alat bantu yang lebih akurat, dan menyiapkan penyimpanan memori yang cukup, sehingga nantinya hasil praktikum bisa lebih maksimal. Melalui rangkaian praktikum ini, saya menyadari bahwa pembelajaran melalui praktik langsung jauh lebih bermakna dibandingkan hanya membaca teori. Praktikum membantu saya memahami proses ilmiah, melatih ketelitian, kesabaran, dan kemampuan observasi. Pengalaman ini sangat penting bagi saya sebagai calon guru SD. Ketika mengajar nanti, saya ingin menghadirkan pembelajaran IPA yang melibatkan eksperimen sederhana sehingga siswa dapat mengalami sendiri fenomena yang dipelajari. Dengan demikian, siswa tidak hanya menghafal konsep, tetapi juga mengembangkan rasa ingin tahu dan cara berpikir secara ilmiah. Kesimpulannya, berdasarkan keseluruhan praktikum yang telah dilakukan, memberikan pemahaman yang lebih jelas dan konkret kepada saya mengenai konsep dasar IPA. Hasil percobaan sebagian besar sesuai dengan teori dan memperkuat pemahaman saya. Kegiatan praktikum dapat mengembangkan sikap ketelitian, keteraturan, dan berpikir secara sistematis dalam proses ilmiah. Dengan demikian, seluruh tujuan praktikum telah tercapai dengan baik. Sekian keseluruhan praktikum IPA di SD yang dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di lain waktu.